Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat iman dan Islam ini Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan tilawatil Quran, menghiasi Ramadan kita dengan qiyamul lail, dan Allah subhanahu wa ta'ala ringankan tangan kita untuk membantu sesama, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sahabat kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita melihat atau mendengar baik itu di media cetak ataupun media sosial, elektronik dan lain sebagainya, maka kita akan mendapati berita kriminal seperti halnya pencurian, perampokan. Dan yang terbaru adalah tentang peristiwa seseorang yang mencuri kotak amal masjid. Kemudian orang tersebut dihakimi massa, kemudian diikat di tiang masjid. Dan kemudian sesuai dengan perundangan yang berlaku, orang tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Namun sahabat kurma yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk masuk ke suatu sisi yang lain mengenai fenomena ini. Apakah saat ini kita sudah bersilaturahmi ke tetangga kita, baik itu sebelah rumah kita, 3 rumah setelah rumah kita, 5 rumah kemudian, ataupun di luar kampung kita? Apakah kita tahu mereka saat ini sedang bahagia, atau pada saat ini mereka sedang menahan rasa sakit di lambung mereka untuk menahan lapar yang tak kunjung usai? Kapan ada seorang dermawan yang berbaik hati untuk menolong? Padahal hadirin sahabat kurma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan suatu kezaliman yang besar ketika ada di sekitar kita orang yang kurang mampu, orang yang patut kita tolong, namun kita melupakan itu semua. Kita lebih asyik dengan diri kita, kita lebih asik dengan keluarga kita, tertawa-tawa, makan yang enak, liburan yang enak, dan lain sebagainya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin sahabat kurma yang dirahmati Allah Ta'ala, ada suatu kisah bagaimana tentang kedermawanan Umar ibn Khattab, seorang khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, beliau melakukan sidak ke suatu tempat di mana tempat ini didiami oleh seorang janda yang memiliki beberapa orang anak. Didapatilah sama beliau ibu tersebut memasak batu. Ditanya sama beliau, "Kenapa wahai engkau, wahai fulanah, mengapa engkau merebus batu?" Maka dijawablah sama ibu tersebut, "Saya memasak batu hanya untuk menghibur anak-anak saya. Mereka ini kelaparan sudah beberapa hari. Saya berharap
ketika memasak batu ini, mereka akan lupa tentang kelaparan mereka. Namun ketika malam berlalu, lambung mereka tidak bisa menahan rasa sakit sehingga mereka menangis terseduh-seduh. Maka sahabat kurma yang rahmati Allah Ta'ala, Umar Ibn Khattab terenyuh. Kemudian beliau bergegas menuju Baitul Mal untuk mengambil bahan makanan yang diperlukan oleh keluarga tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab membawa bahan makanan tersebut di pundak beliau untuk diantarkan ke keluarga miskin tersebut. Namun asisten beliau Aslam radhiyallahu an berkata kepada beliau, "Wahai Khalifah, biarkanlah saya yang membawa makanan ini." Namun Khalifah Umar melarang asistennya tersebut. "Wahai Aslam, apakah kamu sanggup memikul azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditimpakan kepadaku karena telah membiarkan rakyatku kelaparan?" Kemudian Umar membawa makanan ini ke keluarga tersebut. Kemudian beliau menyiapkan segala keperluan yang akan dimasak. Beliau tidak beranjak pergi sebelum melihat mereka kenyang dan bergembira. Hadirin sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang sudah banyak dari saudara-saudara kita yang membentuk komunitas sedekah, yang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, dari sini kita perlu berkontribusi. Insya Allah dengan sebab ini akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, menolong kita dari pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu adalah dari kesalahan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Dan yang benarnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.